Nah guys, dengan menggunakan data busuk dan di sini kalian bisa lihat sendiri dengan limit yang gue dapatkan sebesar Rp1.400.000. Dan di sini untuk biaya layanannya cukup besar banget. Jadi untuk yang kita terima itu sekitar Rp875.000. Nggak apa-apa karena ini adalah pinjol ilegal yang tidak perlu dibayar. Dengan menggunakan data busuk juga bisa cair. Buat kalian yang ingin tahu tips dan trik mengajukan pinjaman menggunakan data busuk dalam waktu 5 menit cair, kalian bisa simak video ini sampai habis. Nah, oke, jadi di sini kita sudah ada di dalam aplikasi pinjol ilegalnya. Jadi di sini untuk tenornya itu sampai 180 hari dan untuk bunganya 0,05% per harinya. Nah, kalian jangan percaya dengan tenor ataupun bunga yang tertulis di bagian atas ini. Karena kalau yang namanya pinjol ilegal, tenor cuma 7 hari dan bunganya cukup tinggi. Dan di sini kita langsung aja masuk ke dalam pengisian data informasinya. Nah, di halaman utama di sini kalian diminta untuk mengisi sertifikasi identitas. Jadi di bagian pertama ataupun langkah pertama kalian bisa langsung aja yaitu melakukan identifikasi wajah atau melakukan selfie. Jadi kalian bisa mengikuti instruksi yang diminta. Dan di bagian kedua kalian bisa foto KTP bagian depan, usahakan foto KTP-nya jelas dan juga tidak blur supaya untuk nama dan juga nomor KTP terisi secara otomatis. Dan setelah kalian sudah berhasil mengisi data informasi identitas, kalian bisa langsung aja klik pada bagian lanjut. Di halaman selanjutnya baru kalian diminta untuk mengisi data informasi dasar. Jadi untuk alasan pinjaman di sini banyak banget, kalian bisa isi aja atau pilih biaya kehidupan dan pekerjaan ataupun biaya kesehatan. Nah, untuk pilihan alasan pinjaman kalian bisa pilih atau gunakan dua yang sudah gue rekomendasikan. Dan yang selanjutnya untuk pekerjaan sesuaikan dengan pekerjaan kalian masing-masing. Dan di bagian nama perusahaan usahakan menggunakan PT ataupun CV ya supaya peluang ACC pinjaman kalian tinggi. Dan di penghasilan bulanan gue menyarankan untuk memasukkan 5 hingga 7 juta rupiah supaya limit yang bisa kalian dapatkan itu besar. Di bagian terakhir informasi alamat itu harus kalian isi sesuai dengan yang ada di KTP, jangan ada yang disalah-salahkan. Karena alamat ini penting banget, kalau misalkan tidak sesuai dengan yang ada di KTP maka otomatis pinjaman kalian pasti ditolak. Dan setelah kalian sudah berhasil mengisi data informasi dasar, kalian bisa langsung aja next ke halaman selanjutnya. Di halaman selanjutnya baru di sini kalian diminta untuk mengisi data informasi kontak darurat. Jadi untuk kontak darurat ini penting banget teman-teman. Jadi kalian jangan memasukkan nomor kerabat, teman, saudara, apalagi orang tua. Karena ngapa? Karena kalau pinjol ilegal pasti akan terus-menerus dihubungi oleh DC pinjol ilegalnya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin kebingungan memasukkan nomor siapa, kalian bisa memasukkan nomor DC ataupun nomor admin slot. Intinya nomor yang kalian masukkan itu masih aktif. Jadi seandainya kalian ada nomor-nomor yang tidak dikenali melalui SMS ataupun WhatsApp itu bisa kalian gunakan. Dan pastikan nomornya aktif ya supaya kalau misalkan kalian menggunakan kontak darurat yang tidak aktif itu pasti ditolak. Karena untuk kontak darurat ini akan diproses dan juga akan dilihat nomor yang kalian cantumkan itu aktif atau tidaknya.
untuk memastikan pinjaman kalian itu benar-benar akan dibayar. Dan setelah kalian sudah mengisi ataupun menambahkan 3 kontak darurat, kalian bisa langsung aja ke halaman selanjutnya. Di bagian halaman selanjutnya baru kalian diminta untuk mengisi rekening bank pencairan. Jadi di sini untuk nama pemilik itu harus sesuai dengan yang ada di KTP. Jadi misalkan kalian tadi mengajukan menggunakan KTP kalian, pastikan nama pemilik rekening bank itu nama kalian sendiri. Atau jika kalian menggunakan KTP teman kalian, kalian harus menggunakan nama pemilik rekening bank atas nama teman kalian, supaya pinjaman kalian tidak ditolak. Karena kalau misalkan nama pemilik bank dan nama KTP yang digunakan sebagai pengajuan pinjaman tidak sesuai ataupun tidak sama, maka pinjaman kalian pasti otomatis ditolak. Nah, pastikan kalian menggunakan nama pemilik rekening bank dan KTP yang sama. Nah, untuk pencairannya di sini kalian bisa menggunakan bank yang sudah direkomendasikan supaya cepat dicairkan, seperti Bank BCA, Bank BRI, Mandiri, BNI, ataupun CIMB Niaga dan Permata Bank. Nah, jadi buat kalian yang mungkin ingin mencairkan ke iWallet Dana, kalian bisa menggunakan Bank CIMB Niaga ataupun Bank Permata supaya pinjaman kalian bisa dicairkan ke iWallet Dana. Tetapi di sini memerlukan kode awal. Nah, untuk kodenya ataupun contohnya kalian bisa cek aja di kolom deskripsi supaya bisa dicairkan ke iWallet Dana. Setelah kalian sudah mengisi rekening bank pencairan, kalian bisa langsung aja klik pada bagian selanjutnya. Setelah mengisi data informasi semua, di sini kalian bisa lihat sendiri menggunakan data busuk. Gue mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp1.400.000. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini ada biaya layanan yaitu sebesar Rp525.000 atau total pembayaran yang akan kita dapatkan sebesar Rp875.000. Dan kalian bisa lihat untuk jatuh temponya pada tanggal 13, yang artinya untuk tenor yang kita berikan atau yang diberikan cuma 7 hari. Jadi di sini tidak perlu dibayar karena pinjol ilegal sangat-sangat mencekik. Oke, di sini kita langsung aja teman-teman untuk klik pada bagian ajukan pinjaman sekarang. Nah, oke teman-teman, kalian bisa lihat sendiri pinjaman telah diajukan setelah disetujui dan akan segera dicairkan ke rekening pribadi kita. Jadi di sini kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita berhasil di-ACC dan juga dicairkan. Di sini kita klik aja pada bagian konfirmasi dan kita tinggal tunggu aja sampai pinjaman kita dicairkan ke iWallet Dana. Dan cair, hanya menunggu sekitar 5 menit. Di sini pinjaman gua sudah berhasil di-ACC dan juga sudah berhasil dicairkan nih teman-teman, yaitu sebesar Rp1.400.000. Tetapi dari limit Rp1.400.000, gua hanya menerima pinjaman sebesar Rp875.000. Gak apa-apa karena ini adalah pinjol ilegal dan kita menggunakan data busuk. Kita tidak perlu membayar pinjaman yang sudah kita dapatkan. Pinjol ilegal 2026 gak usah dibayar.